muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 Hijriah 2017 Masehi, dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LC.MA. Kepada yang mulia, kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ya Allah, yang kena hujan ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Yang datang ke tempat ini ada yang dari jarak 7 jam sampai kemari, 5 jam datang kemari, duduk di atas tempat yang basah. Mereka hambamu ya Allah. Mereka datang kemari karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, tak akan ada yang sanggup mengumpulkan orang. Walakinnallaha allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati mereka ini semua. Ya Allah, berikan mereka semua syafaat pada hari menghadapmu nanti ya Allah. Anak-anak yang dibawa malam ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikan mereka anak-anak penghafal Al-Quran. Yang susah rezekinya lapangkan, panjangkan umurnya ya Allah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, yang maha menyehatkan. Sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka ujian berat, lapangkan dadanya, jadikan dia hambamu yang ridha kepada takdirmu ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala mara petaka, besana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukanlah hamba yang paling mulia. Yang paling mulia di antara kita semua ini, inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa 5 yang perlu dijaga dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dijaga oleh Nabi dengan kedatangannya itu adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 100% orang Aceh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Islam datang ke Mesir. Sampai hari ini kita berangkat ke Mesir. Jadi saksi saudara-saudaraku sekarang, Ikatan Alumni Timur Tengah, sebagiannya dari Kairo, bersaksi masih ada gereja di Kairo. Artinya apa? Islam datang bukan dengan pedang. Islam tidak pernah mengancam. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Itu tidak ada. Allahu Akbar. Sampai hari ini gereja tertua di Mesir, gereja San Catherine masih ada. Masih ada Christian Orthodox Coptic. Dan saya kuliah di Mesir.
mengontrak rumah orang Kristen Ortodok bernama Baba Yosef. Sampai hari ini rumah itu masih ada tempat kami kuliah. Tahun 1998 saya sampai, tahun depan 2018, hampir 20 tahun masih ada rumah itu, masih ada orang Kristen. Artinya apa? Islam itu datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Mesir masih ada Kristen, di Irak masih ada Kristen, di Yordania, di Suriah, di Lebanon, di Palestina masih ada Kristen. Tapi di Aceh ketika rajanya bernama Malikul Saleh masuk Islam, serentak semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi Bani Israel tidak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tidak mau menerima? Karena Muhammad itu orang Arab. Mereka mau nabinya orang Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, nama anaknya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka ingin nabinya Yahudi. Kalau nabi tidak Yahudi, kami tak percaya. Maka ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau percaya. Mereka menolak Muhammad hanya karena dia orang Arab. Tapi orang Aceh, ada orang Aceh yang menolak Muhammad karena Muhammad bukan orang Aceh? Tidak ada. Kita semua menerima dia. Orang Jawa menerima Muhammad, orang Melayu menerima Muhammad, orang Batak menerima Muhammad sallallahu alaihi. Andailah orang Jawa tidak mau menerima Muhammad, dia ingin Nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Orang Batak tidak mau menerima Muhammad, dia mau nabinya itu orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Tapi kita menerima. Di sebagian daerah masih ada, tapi kita semuanya bersyahadat. Oleh sebab itu kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Betul? Tapi orang Aceh tetap menghormati perbedaan. Benar? Kalaulah seandainya tidak menghormati perbedaan, maka mana mungkin datang orang merantau kemari. Berbagai macam suku datang. Dan saya diundang kemari bukan karena Ustadz Somad orang Aceh. Mereka tidak pernah tanya suku saya apa. Selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia datang. Andai dia tidak seakidah, dia tetap juga saudara. Saudara apa namanya? Saudara ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Maka tugas Nabi pertama datang menjaga hifzuddin, keyakinan agama. Kita diajarkan hanya percaya kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar disembah kecuali Allah. Dulu sebelum Islam datang ke negeri ini, apa yang disembah nenek moyang kita? Kayu, batu, lembu, hantu. Tapi begitu datang semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Naik telunjuk ke atas. Mengapa? Karena dulu orang kafir musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Tapi setelah Islam datang, jangan lagi kau tunjuk berhala, tapi kau angkat telunjukmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Matamu melihat telunjukmu, kuat ujung telunjukmu, kuat matamu, kuat hatimu, kuat keyakinanmu. Sampai-sampai ada khotib ketika berkhutbah pun dia mengangkat telunjuknya. Dan ketika bukan cuma khutbah, sedang berfoto pun angkat telunjuk. Istrinya pun nanya, abang tadi kenapa begini? Kaulah yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Begitu istrinya bertanya, kenapa abang tunjuk tadi? Kaulah satu-satunya. Apa jawab istrinya? So sweet. Masya
Masya Allah. Tapi pas ketika istrinya tak ada, apa maknanya tadi? Tambah satu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berani masuk agama Islam mesti berani mengatakan tidak. Katakan tidak kepada selain Allah. Betul? Katakan tidak pada pokok kayu. Katakan tidak kepada batu. Katakan tidak kepada hantu. Katakan tidak kepada sungai. Katakan tidak kepada matahari. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru bulan, wasyajaru pokok kayu, semuanya adalah makhluk Allah. Maka sampai hari ini tidak ada orang yang mempertuhankan batu. Walaupun di Aceh banyak batu solar. Ustaz Somad Agiok juga. Ustaz Somad pakai batu, tapi dia ngejek-ngejek batu. Saya memang pakai, tapi tak pernah saya sembah. Tak pernah sebelum ceramah usaplah 3 kali. Nanti kau akan, kalau engkau lahirnya bulan Mei, pakailah batu berwarna merah, maka itu cocok dengan auramu. Nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi Islam datang ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar, itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar, itu yang membuat Pak Dandim tegar, itu yang membuat Pak Danrem tegar, itu yang membuat Forkopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, kepala yang berkepala, yang tak berkepala, semuanya tegar, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Betul? Walaupun ada tingginya 160, ada juga yang 2 meter. Tapi di hadapan Allah semuanya sama-sama dari tanah akan balik ke dalam tanah, dan dunia adalah pentas. Inilah dunia. Apa? Oh, dia minta kasih tanda. Langsung. Inilah dunia. Kalau mau melihat dunia, inilah dunia. Bukan luas dunia itu, inilah. Semua yang pernah tegak di sini pasti duduk. Betul? Tadi protokol tegak. Begitu waktunya habis, ajalnya habis, duduk. Kemudian Polri tegak. Begitu ajalnya habis, duduk. Ajal itu maksudnya waktu. Habis, duduk. Lalu kemudian Pak Wali tegak. Untuk Pak Wali tak berani. Waktunya habis, duduk. Nah sekarang Ustaz tegak. Ustaz agak lama sikit. Ustaz agak panjang umurnya sikit. Habis ini, duduk. Maka selama sedang tegak itulah tolong agama Allah. Betul? Kalau sedang punya kekuasaan sedang tegak, maka tolonglah agama Allah. Dan ternyata Ustaz Somad, ya, di tempat Ustaz ceramah ini, betul Pak, di sinilah dilakukan hukum cambuk.